Pulau-pulau angker di Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau yang punya cerita mistis atau dianggap sebagai pulau berhantu oleh sebagian masyarakat. Kali ini kita akan menjelajah ke beberapa di antaranya. Kamu siap? Pulau Galang. Pulau Galang adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Riau. Dari tahun 1975 hingga 1996, pulau ini menjadi kamp pengungsian yang dikelola oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan UNHCR, yaitu Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Untuk para pengungsi Vietnam yang melarikan diri dari negara mereka selama atau setelah Perang Vietnam. Kamp tersebut menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi sebelum mereka dipindahkan ke negara lain. Kamp ini dilengkapi dengan kantor administrasi, rumah sakit, sekolah, gereja Katolik, kuil Buddha, pemakaman, menampung sekitar 250.000 orang yang berasal dari kapal Kamboja, Laos, dan Vietnam. Di kamp ini lahir sekitar 50 bayi setiap bulan. Saat ini, situs tersebut menjadi tugu peringatan dan taman wisata. Lokasi bekas pengungsian dari Vietnam yang dikenal dengan Camp Sinam banyak menyimpan cerita misteri. Menurut cerita di antara penduduk setempat, di pulau ini banyak hal-hal aneh yang terjadi, terutama setelah ditinggalkan oleh para pengungsi. Menurut seorang pekerja di eks pengungsian itu, pernah ada kejadian aneh. Saat seorang pengunjung yang sedang berselfie di salah satu bangunan tempat terjadinya pemerkosaan, tiba-tiba di kamera ponselnya muncul sosok penampakan yang diduga makhluk halus. Selain pengalaman pengunjung, ia juga mengaku melihat hal yang aneh saat piket. Ia pernah melihat bayangan banyak orang, suara rintihan, suara tangisan, bahkan tawa. Di lokasi tersebut terdapat 503 kuburan pengungsi Vietnam yang meninggal akibat wabah penyakit bawaan, dan tidak sedikit pula yang bunuh diri akibat depresi. Selain itu, ada juga yang lebih miris. Di sekitar monumen yang dibuat oleh UNHCR terdapat patung kemanusiaan. Konon di sana ada seorang pengungsi perempuan Vietnam yang nekat mengakhiri hidupnya setelah diperkosa oleh 7 orang pengungsi pria. Ada juga kisah bunuh diri dengan cara membakar dirinya setelah ditolak sebagai pengungsi. Hal yang sama juga terjadi pada seorang kopral Vietnam Selatan atau Pokong. Ia melakukan gantung diri setelah status pengungsi dan permohonan peninjauan ulang ditolak. Dan ada juga yang membakar dirinya di depan kantor UNHCR setelah sebelumnya menyabet perutnya sendiri. Pulau Kembang. Pulau Kembang adalah sebuah delta yang terletak di tengah Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pulau ini terbentuk dari bangkai kapal Inggris yang dihancurkan oleh orang Biaju pada tahun 1950-an atas perintah Sultan Banjar. Bangkai kapal itu ditumbuhi pepohonan dan berkembang menjadi sebuah pulau yang dihuni oleh sekelompok kera. Pulau ini juga terkenal dengan mitos dan legendanya, termasuk kisah seorang putri yang dikutuk dan berubah menjadi bunga di pulau tersebut. Pulau ini merupakan tujuan wisata yang populer, dan pengunjung dapat melihat keindahan alam dan marga satwa pulau ini, termasuk kera ekor panjang dan beberapa spesies burung. Di dalam kawasan hutan wisata ini terdapat altar yang diperuntukkan sebagai tempat meletakkan sesaji bagi penjaga Pulau Kembang yang dilambangkan dengan 2 arca berwujud kera berwarna putih oleh masyarakat dari etnis Tionghoa yang mempunyai kaul atau nazar tertentu. Pulau Kumala. Seperti Pulau Kembang, Pulau Kumala adalah sebuah delta yang terletak di tengah Sungai Mahakam yang melewati kota Tenggarong, Kutai Kertanegara.
Bentuknya menyerupai sebuah kapal di tengah Sungai Mahakam dengan luas 81 hektar. Pulau Kumala mulai dibangun jadi tempat wisata sejak tahun 2000. Pulau Kumala diresmikan sebagai tempat wisata pada perhelatan Festival Pulau Erau. Namun konon katanya, pulau ini menyimpan banyak cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Salah seorang staf mengaku ia pernah melihat sosok seram yang berdiri di antara pepohonan di dekat tempat penginapan. Menurut yang ia lihat, sosok ini seperti genderuwo. Tubuhnya tinggi besar dan matanya merah. Bukan cuma staf ini yang pernah melihat sosok genderuwo. Beberapa pengunjung juga pernah melihatnya. Cerita mistis yang paling seram mungkin adalah cerita tentang kejadian yang konon dialami oleh seorang warga bernama Amir. Sehari-hari, Amir bekerja sebagai tukang kebun di area Pulau Kumala. Suatu hari, ketika sedang berkebun, tiba-tiba ia melihat sebuah gua. Aneh, gua tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Didorong oleh rasa penasaran, Amir berjalan masuk ke gua tersebut. Anehnya, ketika sampai di dalam gua, ia malah merasa lagi ada di dalam kapal. Ada lorong gelap di kapal tersebut yang dipenuhi kamar di kanan dan kirinya. Saat lewat lorong tersebut, Amir mendengar suara orang yang berbicara di salah satu kamar. Lagi-lagi, karena didorong rasa penasaran, Amir masuk ke kamar tersebut. Ternyata yang sedang berbicara di dalam kamar adalah pria-pria bule. Menyadari kedatangan Amir, salah seorang pria mempersilahkan Amir masuk. Amir duduk di antara pria-pria itu. Pria-pria itu melanjutkan obrolan mereka yang sempat terpotong karena kedatangan Amir. Selama mereka mengobrol, mereka sama sekali tidak mengganggu Amir. Seolah-olah Amir tidak ada. Setelah sekian lama berada di kamar tersebut, Amir mengantuk dan akhirnya tertidur. Tiba-tiba ia terbangun di kebun tempat ia biasa bekerja. Saat itu ada temannya yang membangunkannya. Ada yang mengaitkan bahwa kapal yang dimasuki Amir adalah kapal yang tenggelam pada insiden Tenggarong. Insiden peperangan antara kerajaan Kutai dan pasukan Inggris. Pulau Nusa Barong. Nusa Barong adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Tepatnya di 4 km barat selatan dari pelabuhan Puger Wetan. Nusa Barong merupakan pulau tidak berpenghuni yang dijadikan sebagai sebuah cagar alam untuk melindungi ekosistem yang ada di pulau tersebut. Pulau ini terkenal dengan Phi Island-nya Jawa Timur. Namun, siapa sangka di balik keindahan tersebut terdapat sejarah kelam yang menimpa pulau ini. Pada zaman dahulu, Nusa Barong merupakan pulau berpenghuni sebelum akhirnya Belanda menyerang. Nusa Barong merupakan penyokong perekonomian kerajaan Blambangan. Pulau yang satu ini terkenal sebagai penghasil sarang burung walet yang membuat perekonomian kerajaan semakin berkembang. Pada tahun 1777, pecahlah perang di pulau cantik ini dan akhirnya pemerintah Hindia Belanda melarang orang untuk berkunjung ke tempat ini dan merubahnya menjadi cagar alam. Itulah awal mula pulau ini tidak berpenghuni. Pulau Nusa Barong ini juga tak luput dari hal tersebut. Sesuai dengan namanya, Nusa atau pulau, Barong atau ular. Warga sekitar mengatakan bahwa pulau ini dihuni oleh seekor ular besar. Bahkan beredar kabar bahwa Pulau Nusa Barong menjadi tempat bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu gaib. Namun tak perlu takut, selama tidak mengganggu, kamu juga tidak akan diganggu. Pulau Onrus. Pulau Onrus adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Teluk Jakarta. Pulau ini memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia karena digunakan sebagai stasiun karantina
kapal-kapal Eropa selama era kolonial dan kemudian menjadi pusat pembuatan dan perbaikan kapal. Saat ini, Pulau Onrus menjadi tujuan wisata populer dan terkenal dengan landmark bersejarahnya, termasuk sisa-sisa stasiun karantina, benteng tua Belanda, dan beberapa bangunan bersejarah lainnya. Pengunjung dapat menjelajahi pulau dengan berjalan kaki dan belajar tentang kekayaan sejarahnya, atau mengikuti tur perahu mengelilingi pulau untuk melihat garis pantai yang indah dan perairan di sekitarnya. Banyak misteri yang belum terpecahkan di pulau ini. Salah satunya adalah kabarnya di masa Hindia Belanda, tempat ini sempat dijadikan lokasi pemberangkatan para jemaah haji dari Indonesia. Berdasarkan sejarah, dulu orang yang dianggap berbahaya pasca berhaji akan disuntik mati oleh pemerintah Belanda. Tak hanya itu saja, tahun 1933 hingga 1940 di sini juga dijadikan sebagai lokasi tawanan para pemberontak. Bahkan ada juga yang dituduh menjadi pengikut Nazi pro-Hitler di Indonesia. Dia adalah orang Jerman. Sementara itu, di masa Jepang, D.N. Aidit adalah tokoh PKI sebagai tahanan politik dan kelas berat di Pulau Onrus. Misteri unik lainnya dari pulau ini adalah ternyata juga pernah menjadi rumah sakit karantina untuk para penderita penyakit menular. Misalnya saja seperti penyakit lepra. Sedangkan di tahun 1960 hingga 1965, pulau ini dipakai menampung pengemis dan gelandangan, juga tempat latihan militer. Selanjutnya, pulau ini mulai tidak terawat dan terjadi pembongkaran. Yang membuat tempat ini berbeda adalah karena banyak sekali makam tidak bernama. Kerap hadir penampakan noni Belanda yang memakai baju pengantin sedang menunggu kekasihnya. Sayangnya, ia meninggal karena penyakit pes. Dia adalah Maria van de Velde. Demikianlah deretan pulau-pulau angker yang ada di Indonesia. Apakah Anda pernah menjelajahi salah satunya? Atau Anda malah tertarik dan tertantang untuk menjelajahinya?